tanaman akan tumbuh setelah ditanam? Kapan tanaman tumbuh setelah ditanam? Oke, baik. Sudah? Beri aplaus dulu untuk Julia. Oke, baik anak-anak. Bapak jelaskan dulu. Jagung. Manfaat jagung dapat diolah menjadi bahan yang banyak. Bisa jadi tepung, bisa jadi mie, dan lain-lain. Dua saja Bapak kasih tahu dulu. Oke. Jagung ini ada macam-macam jagung. Ada yang dibilang jagung manis, jagung ketang. Jagung ketang juga ada dua. Yang warna ungu, anak-anak datang lambat. Kalau cepat bisa lihat langsung bawa punya jagung ungu. Ada jagung ungu, ada jagung ketang putih, dan jagung biasa. Jadi ada berapa macam jagung? 3. Nah, tapi yang anak-anak mau tanam jagung apa? Manis. Jagung manis. Oke, dengar baik-baik. Dari bermacam-macam jagung ini bisa kita pilih yang mana kita mau tanam. Kalau kita mau tanam jagung manis, yang pertama bibitnya dulu. Kita pilih bibit. Ini bibit jagung manis ini ada macam-macam bibitnya. Mereknya itu macam-macam juga. Oke, jelas? Jelas. Setelah bibit ada, kita siapkan dahannya dulu. Kalau tidak ada tanpa bedengan, itu namanya tanaman ditanam secara tradisional. Tidak usah pakai alat, pakai kayu saja. Begitu buka lahan, bakar, kemudian ditanam secara biasa saja. Oke? Sedangkan dikelola secara baik, itu dengan menggunakan bedengan. Kalau Bapak di sekolah itu, kami traktor dulu. Kami bajak dulu. Setelah kami bajak, kami rotari lagi dulu. Rotari artinya dikasih rapi ini bedengan supaya yang gelombang-gelombang hilang. Setelah itu kami buat bedengan. Oke? Setelah bedengan jadi bibit. Kalau kita tanam saja begitu, kalau Bapak kami gunakan decis. Bibit yang ada itu kami lepas, kami tuangkan di dalam decis. Kami semprot decis lagi dulu. Kami kocak-kocak akang, kemudian dibagi anak-anak. Kita tanam. Ada dua cara kita tanam di sekolah. Karena Bapak punya siswa mereka banyak, kami banyak, tapi Bapak juga berlakukan di sini. Ada Bapak punya anak-anak berapa, kalau mereka yang tidak mampu ini, mereka pakai alat saja. Sekarang sudah alat yang canggih. Bisa ada alat yang didorong saja, tak, tak, tak. Tapi ada alat yang kita, Bapak punya alat, Bapak lupa bawa, ada di rumah. Kita truk, kasih pindah. Jadi, Oke. Kita tanam bagaimana jaraknya? Ada yang jagung manis itu ada yang ditanam 50 cm jaraknya, ada yang 30. Tapi paling bagus 50. Tapi petani itu biasa saya pulahan kecil jadi saya tanam 30. Hasil 30 cm dengan 50 itu beda, karena 50 dia buahnya agak bagus karena agak-agak jarak. Tapi kalau 30 ya bagus kalau dirawat dengan baik. Oke, jaraknya sudah. Berapa lama tumbuhnya? Tergantung curah hujan juga. Kalau curah hujan baik bisa 1 minggu sudah tumbuh. 3, 4, 5 hari sudah tumbuh. Kalau kita pupuk lagi. Kita pupuk dengan apa? Bisa awal-awalnya itu bisa pakai kotoran ayam, bisa juga pakai urea, bisa juga pakai ponska. Tergantung petani saja yang punya kemauan mau pakai apa. Terus kita rawat. Ini anak-anak lihat, kalau ini ada yang daunnya ini. Daunnya dimakan ulat. Daunnya dimakan ulat. Kalau kita tidak rawat baik. Untuk menjaga supaya jangan daun jagung itu dimakan ulat, kalau Bapak gunakan Sapporo. 1 tangki 1 tutup. 1 tangkinya semprot itu 1 tutup. Ada juga ditambah regen dan lain-lain, itu tergantung petani. Kalau Bapak pakai Sapporo saya sudah cukup. Oke, jelas? Kita jaga 3 bulan kemudian kita panen hasilnya. Oke, jelas? Jelas. Ada lagi yang belum dipahami bisa ditanyakan?
Tidak. Ada lagi? Ada. Ada lagi tidak? Ada orang. Katakan peta. Tadi Bapak tanya kalau kita bajak pakai alat terus kasih rapi tanah, nama alatnya namanya apa? Traktor. Kita bajak kasih rapi, kasih rata-rata tanah, namanya apa? Rotari. Di rotari. Tuh. Kalau ini Bapak sudah bajak dulu. Bapak punya anak murid juga yang waktu itu bajak. Setelah bajak di rotari, kemudian Bapak bikin bedengan. Kenapa perlu bedengan? Anak-anak, kenapa perlu bedengan? Agar tidak kena banjir. Kita di Arso ini curah hujannya cukup banyak, baru daerah lembah banyak air. Jadi kalau kita tidak buat parit dengan baik, bisa tergenang air dan hasilnya jelek. Bibit yang kita tanam mati, terus hasilnya juga jelek. Kalau hujan turun tergenang air, bisa tanaman jagung mati, tapi hasil jagungnya juga jelek. Oleh sebab itu perlu adanya kita membuat bedengan supaya jagung jangan terendam air, tapi bibit yang kita tanam juga tidak terendam air hingga jagung dapat tumbuh dengan subur. Ya, decis itu obat hama. Yang Pak Guru pakai waktu sebelum tanam ini bibit jagung, kan kita lepas dari plastiknya bibit itu, kemudian disemprot decis. Kenapa semprot decis? Kadang juga obat yang merah yang ada di jagung itu juga tidak mempan. Pada saat kita tanam bisa semut makan atau kena apa mati. Kalau kita semprot dengan decis atau masing-masing petani punya cara beda-beda obat yang mereka gunakan. Tapi kalau Bapak pakai decis. Yang ini Bapak semprot decis dulu, baru kita tanam. Bibitnya itu ditanam. Jadi bukan marsan saja, tapi ditambah decis lagi. Jelas? Ada lagi? Tapi Bapak tanya, jagung ini subur kah tidak? Subur. Kalau mau tanam jagung, dengar tadi apa Bapak bicara pasti sama dengan Bapak punya. Hasilnya juga bagus. Ini kalau dipanen hasilnya bagus Bapak. Yakin ini. Bagus. Ya. Berapa? Kita tanam ini berapa? Ini mana Yan? Yang kira ini tanam dengan Bapak itu kasih masuk 5 sampai 10 satu kali. Bapak bilang ya itu salah. Yang benar itu 2 atau 3. Kalau 3, yang ini 3 mati 1, hanya tumbuh yang 2. Kalau kita tanam 2, 1 mati, tinggal 1 saja. Kalau 10 tidak efektif nanti. Masa 10 orang makan makanan di misalnya nasi 1 piring 10 orang makan tidak kenyang toh. Nah, begitu juga dengan tanaman. Tanaman juga butuh makanan. Kalau di biologi makanan itu membutuhkan unsur hara. Kalau kita membutuhkan makanan untuk nutrisi tubuh kita, tumbuhan membutuhkan nutrisi yang disebut dengan Tolong saya. Yang diinjak. kuat. Aduh. Ayo, Bang. Minta Pak Guru. Saya yang buat nih Pak Guru. Kamu hebat.
sini. Dari Bagoro. Video. Awalnya Bagoro. Untuk apa namanya? Nanti saya kasih tahu. Jangan dikasih banget. Bentar. Nama YouTube-nya apa? Vina. Vina yang dibunuh Pak Dodo. Dia hebat loh ini. Awas, awas.